Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah di dalam hadis tentang seorang pemuda dari Bani Israel. Karena sedang membutuhkan uang, pemuda Bani Israel ini berniat untuk meminjam uang 1000 dinar kepada temannya. Dia pun lantas mengunjungi temannya itu dan mengutarakan maksud dan tujuannya. Sebagai teman baiknya, orang tersebut bersedia meminjamkan uang dengan syarat didatangkan saksi ketika transaksi hutang piutang itu berlangsung. Namun pemuda Bani Israel tadi hanya berkata, "Cukuplah Allah yang menjadi saksi bagiku." Temannya pun kaget, tapi akhirnya dia bisa menerima. "Baiklah, tetapi saya minta seorang penjamin yang bisa menjamin hutangmu padaku." Pemuda Bani Israel tadi lantas menjawab, "Cukuplah Allah sebagai penjaminku." Mendengar jawaban itu, sebenarnya temannya itu merasa keberatan. Namun karena dia telah mengenal temannya, yaitu orang Bani Israel yang mau pinjam uang tadi itu adalah orang yang terkenal baik, orang yang selalu menepati janjinya, maka akhirnya dia pun menyetujui dan memberikan pinjaman uang sebanyak 1000 dinar kepada pemuda Bani Israel tadi. Pemuda Bani Israel tadi berjanji akan membayar hutangnya sesuai dengan waktu yang disepakati bersama. Hari berganti hari, waktu pun berganti waktu. Pemuda tadi pun kemudian melakukan perjalanan menuju pulau lain dengan sebuah kapal. Tidak terasa waktu terus berjalan dengan singkat, dan tidak terasa pula saat jatuh tempo pembayaran hutang kepada temannya sudah hampir tiba. Dia pun segera berangkat menuju dermaga untuk mencari kapal, karena dia sudah berjanji kepada temannya tadi untuk membayar hutangnya sesuai waktu yang telah ditentukan. Namun entah karena apa, saat itu tidak ada satu kapal pun yang berangkat menuju pulau tempat tinggal temannya itu yang menghutangi dia. Pemuda itu merasa gelisah, dia terus menunggu dan menunggu. Dan sampailah di hari jatuh tempo pembayaran hutangnya. Namun tetap tidak ada kapal yang berangkat menuju pulau tempat tinggal temannya itu. Akhirnya pemuda itu pun mengambil sepotong kayu dan melubangi kayu tersebut. Dia menyelipkan uang 1000 dinar beserta sebuah surat yang ditujukan kepada temannya ke dalam kayu tersebut. Lantas pemuda itu kemudian menghanyutkan kayu tersebut ke laut. Sebelum menghanyutkan ke laut, pemuda itu berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah mengetahui bahwa aku meminjam uang temanku sebanyak 1000 dinar. Temanku meminta seorang saksi, namun aku mengatakan bahwa cukuplah Engkau menjadi saksiku." Dia pun akhirnya bersedia. Kemudian dia meminta penjamin kepadaku. Lalu aku katakan, "Cukuplah Engkau yang menjadi penjaminku." Dan dia pun akhirnya setuju. Sungguh aku telah berusaha keras untuk menemukan kapal untuk kembali ke kampung halamanku dan membayar hutangku. Namun aku tidak menemukan satu kapal pun untuk pulang. Karena itu aku titipkan uang ini kepadamu, ya Allah. Lantas dengan mantap pemuda Bani Israel itu menghanyutkan kayu yang berisi uang 1000 dinar itu ke laut. Di tempat lain, di kampung halamannya, ternyata temannya sedang menunggu di dermaga. Temannya berharap pemuda itu datang untuk membayar hutangnya. Namun kapal yang ditunggunya tidak pernah kunjung tiba. Sambil menunggu kapal di dermaga, temannya itu mengumpulkan kayu-kayu untuk bahan bakar. Tidak sengaja temannya tersebut melihat kayu yang terapung di pantai. Dia pun memungutnya dan membawa kayu itu ke rumahnya. Meskipun dia agak kecewa karena temannya yang punya hutang padanya itu tidak datang,
tapi dia hanya memasrahkan kepada Allah. Kemudian dia pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya, temannya itu membelah kayu-kayu yang sudah dikumpulkannya di pantai. Betapa terkejutnya dia ketika menemukan uang 1000 dinar dan sepucuk surat di dalam sebuah kayu. Dia sangat senang mengetahui bahwa surat dan uang tersebut berasal dari temannya yang dulu meminjam uang. Beberapa waktu berlalu, pemuda tersebut akhirnya menemukan kapal untuk kembali pulang ke kampung halamannya. Sesampainya di dermaga, pemuda tersebut langsung bergegas ke rumah temannya yang menghutangi dia untuk membayar hutangnya. Pemuda tersebut meminta maaf atas keterlambatannya. Setelah bertemu dengan temannya, pemuda tersebut kemudian berkata, "Demi Allah, aku telah berusaha mencari kapal untuk pulang dan membayar hutangku kepadamu. Namun aku tidak menemukan satu kapal pun. Baru hari ini aku menemukan kapal yang bisa membawaku ke sini. Bukankah kamu telah mengirimkan uang yang kamu pinjam melalui sebuah kayu?" Jawab temannya sembari menjelaskan kejadian yang sebenarnya. "Sesungguhnya Allah telah menunaikan apa yang kamu kirimkan kepadaku melalui sepotong kayu," lanjut sang teman. Akhirnya sang pemuda Bani Israel tadi sangat bersyukur mengetahui bahwa kayu yang dikirimkan lewat laut tadi ternyata berhasil sampai kepada temannya yang menghutangi dia. Dia sungguh-sungguh sangat bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya Allah, sehingga Allah menyampaikan kayu yang berisi uang tadi kepada temannya tepat waktu. Dari kisah tersebut kita bisa melihat betapa kerasnya usaha sang pemuda untuk menjaga amanah dan janjinya. Jika seorang berjanji, maka memang dia harus menunaikan janjinya, karena semua janji nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Sifat amanah inilah yang saat ini sudah mulai langka kita temui. Kebanyakan orang-orang sangat senang untuk mengingkari amanah, mengingkari janjinya. Mereka dengan mudahnya mengingkari janji yang telah diucapkan. Semoga kisah tersebut mengingatkan kepada kita agar senantiasa jujur dan menjaga amanah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.